Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita dapat melaksanakan ibadah fardhu maghrib. Insyaallah juga dengan kebiasaan kita ta'lim. Mari kita biasakan rutinitas jelang waktu Isya, dan setiap kajian kita hari Jumat pekan pertama dan yang ketiga kajian kita Riyadhus Shalihin bersama guru kita Ustaz Dr. Nasrani Yahya Ma'ali Sekian. Kita doakan semoga para ustaz kita dan yang juga keluarga kita senantiasa diberikan Allah kesehatan dan istiqamahan. Yang kedua, ucapan akhirnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa, sebelum Ustaz kita silakan kembali kami mengajak Bapak Ibu untuk mengisi bakul-bakul yang dijalankan pengurus untuk kegiatan dakwah dan pembangunan kita insyaallah. Tadi kami mengajak kita bersama-sama untuk memenuhi kalau kita gerak-gerak dengan infak sedekah yang kita ambil manfaatnya yang akan kita ambil manfaatnya adalah insyaallah di hari kiamat atau di hari akhirat. Sekali lagi mari kita bersama-sama sedekah dan infak, insyaallah akan mencukupkan rezeki kita. Dan yang kedua insyaallah kajian hari Selasa yang datang juga saya ucapkan selamat hari kajian kita di masjid atau mungkin. Baik, sembari Ustaz salat dan kita mengumpulkan di Pak Sedekah dan juga tim dari media atau IT untuk menyiapkan peralatan dan persiapan alat rekaman. Maka sebelum kita silakan kita buka dengan baca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah Masjid Raya Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kita tak henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita tak pula berhenti menerima pemberian rahmat, nikmat dan karunia daripadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai puji-pujian kita, dan kalau diterimanya Allah balas dengan balasan dengan menambah nikmat yang diberikan kepada kita, di samping pahala yang dituliskannya untuk kita. Mudah-mudahan kita tak berhenti bersyukur, karena kita tak berhenti menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah junjungan alam, yang pada kesempatan ini kita diizinkan Allah untuk bertemu, mengulang kaji, mempelajari sebagian dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita faham dan Allah kuatkan kita untuk mengamalkan. Amin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bab at-tayammum. Ada beberapa hadis lagi dalam bab ini yang akan kita dengarkan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitabnya ini. Qala rahimahullah, wa haddatsana Abu Kamil Al-Jahdari, wa haddatsana Abu Kamil Al-Jahdari, telah menceritakan hadis ini kepada kami Abu Kamil Al-Jahdari, masyhur dengan kunyahnya Abu Kamil Al-Jahdari, yaitu Al-Fudail ibn Husain ibn Talha Al-Jahdari Al-Basri. Al-Basri thiqatun hafiz. Qala hadatsana Abdul Wahid, telah menyampaikan hadis kepada kami Abdul Wahid, yaitu Abdul Wahid ibn Ziyad Al-Kufi saduq. Qala anil A'mash, dari Al-A'mash, yaitu Sulaiman ibn Mahran Al-Kahili, Abu Muhammad Al-Kufi, imamun thiqatun muqri'. Al-A'mash adalah salah satu imam hadis dan juga muqri'ul Quran, ahli qiraat. Beliau ini dikenal thiqah tetapi mudallis, dan termasuk guru yang sulit diterima hadisnya, mendapatkan hadisnya, sulit mendapatkan hadisnya karena syaratnya berat.
ada seorang penuntut hadis datang dari Mesir. Kalau saya tidak salah namanya Uqail ibn Khalid ibn Aqil al-Uqaili. Datang ke Kufah, pas pula Imam Al-A'mash bersumpah tak akan memberikan hadis selama sebulan. Kawan datang dari dari Mesir ke Kufah, jauh apa dekat? Jauh tu dokek. Mesir ke Kufah. Berbulan-bulan dia berjalan sampai di situ tak dapat hadis kerana Al-A'mash bersumpah tak akan berikan hadis selama sebulan. Pasalnya apa? Marah sama murid-muridnya. Begitulah. Kalau awak sempat lah ustaz bersumpah tak ngaji, payah kekiannya. Tapi subhanallah A'mash, ya murid-muridnya tak. Akhirnya yang dari Mesir ini, Mesir kalau tak panjang akal tak orang Mesir. Kalau panjang apa nomor panjang okey. Ya panjang okey. Syekh apa salah dayan? Dia tak tahu buat salah. Kau siapa bersumpah? Salah waang tak datang ketika dia bersumpah. Itu tu salah waang. Tak abid dia. Itu salah waang tak abid. Apa dia dah? Abid. Ya, jadi akhirnya tak bisa, tak diberikan hadis. Yang dari Mesir ini tak kehabisan akal. Lalu dia buat modus, Syekh, kau tak kan dapat hadis minimal dapat jasa lah nak mantau Syekh pulang. Nya Syekh buta. Syekh buta. Orang buta kalau dihantar pulang ketujuh tak? Ketujuh tak? Ayolah, hantar orang pulang. Dibuat ya, pegang tangan lah, buat jalan. Buat ke simpang lain deh. Harusnya belok kiri, buat ke kanan. Syekh tentu dia lapal jalan dia. Apa dah bawa ke kanan? Syekh, kau jalan kau lebih dokek, bau bobak aspal ni. Jalan kau lebih dokeknya. Akhirnya sampai dibawa ke padang Sahara yang tak kenal lagi Syekh pulang. Akhirnya di situ dikerjain Syekh, tapi kerjaan yang positif ya. Syekh kalau nak pulang badan hadis. Kalau ndak dan tinggal sih kau. Subhanallah. Ya, memang orang Mesir panjang akal. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya acalah dambang 5 buah hadis. 5 buah ikut nyawa tetangga Syekh kata. Kalau ndak satu dan mau pulang lah. Minta 100 hadis. Masya Allah, hadis mahal kaum muslimin. Akhirnya nego-nego dan Mesir nak omong aku, nak omong ngalah. Akhirnya Syekh A'mash terpaksa memberikan hadis sampai 50. Allah dong ni 50 dah cukup katanya. Enggak, janji kita 100. Kalau enggak saya tinggalkan Syekh di sini. Akhirnya Syekh A'mash memberikan 100 hadis kepada apa namanya, calon ulama Mesir ini. Ya, dia jadi ulama besar setelahnya, termasuk rawi yang paling thiqah dari Az-Zuhri. Uqail al-Uqaili ini termasuk rawi yang paling thiqah dari murid-murid Imam Az-Zuhri. Akhirnya diberikan 100 hadis dan itu dicatat. Orang dulu memang siap semuanya dengan catatan. Awaknya apa habis-habisnya kan? Kalau kita kan habis-habis semua gitu. Kalau dulu enggak, dicatatnya. Catat 100 hadis, akhirnya baru dibawa pulang. Terima kasih Syekh. Tentu dia ucapkan jazakallah khairan wa tawallahu umrak dengan doa-doanya kan, bawa pulang. Sampai di daerah pemukiman, orang Mesir kau cadik lah. Makan sampai kalau enggak panjang okey. Enggak Mesir. Kalau Mesir kalau tanya jalan, oh ya enggak ada enggak obek lah. Jadi kalau bertanya jalan tak sosek, jangan tanya kok Mesir. Obek sodore. Sudah itu tambah sosek awak. Iya. Yang cewek itu tahu belok kiri sampai simpang ya belok kanan. Itu sudah itu awak tambah sosek. Pantangnya bukan obek. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tapi orang umumnya ya enggak ulama yang salah paham loh. Orang umumnya. Akhirnya si penuntut ilmu ini menitipkan catatannya kepada seseorang tukang roti. Tolong simpan ini,
Sebab inya sudah terbayang deh, A'mash pasti punya akal lebih panjang pula. Nyawa Irak rumah. Wah Irak sama juga Mesir panjang. Panjang apanya, panjang modusnya. Kaum muslimin dan muslimat dan masih cerita, betul pas dah sampai ke tempat yang dah kenal oleh Imam Al-A'mash, dia lalu berteriak, "Ayuhan nas, amsiku bihadzal sariq." Tolong tangkap pencuri ini. Di kampung ini sampai dia ni mau jalan sampai orang pencila. Tak tangkap doang. Tangkap doang di kampung tu. Akhirnya ditangkaplah penuntut hadis ini. Apa yang dicuri? Catatan hadis katanya. Betul kan catatan hadis? Nah. Akhirnya diperiksa tak nawur. Tak ada rasa. Mana otaknya? Itulah kejuran. Akhirnya Syekh ni sering ngerjain menguji ketegaran santrinya. Diuji kalau diuji santri memang ngadu ke ayah. Ya nah. Payah nanti ilmu itu buyanya, ayahnya kan. Pindan skala muanya enggak. Jadi A'mash akhirnya ketika tidak ditemukan akhirnya dilepaskan. Lalu sebelum lope pun tak jawab akal A'mash. Abangnya sodo hadis dan sabun tadi dutorunya palsunya. Apanya Al-Uqaili dah? Wallah demi Allah saya tak pernah mendengar Al-A'mash berdusta. Tak pernah mendengar Al-A'mash berdusta. Buktinya hadis Al-A'mash ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. A'mash tak pernah berdusta. Dia waktu itu supaya hadis itu dikembalikan. Karena dia tidak rela, terpaksa, itu masalahnya. Makanya dalam bab tahdis, kalau seandainya rawinya terpaksa menyampaikan hadis, sah riwayatnya atau tidak? Pernah bahas tak? Yang sahih sah. Sah? Asal betul-betul hadisnya sahih, tidak ada masalah dalam keadaan terpaksa atau keadaan tidak diketahui syekh, tidak ada masalah. Imam An-Nasa'i ketika belajar dengan Haris bin Miskin di Mesir, yang Mesir banyak pun ya. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, tidak boleh karena anak beliau dia datang dengan anaknya belum berjenggot. Jadi orang dulu saking hati-hatinya pemuda yang belum berjenggot tidak boleh hadir di majlisnya. Ini orang Arab kan dan muda-muda cancak-cancak. Jadi kadang mirip-mirip cuma gadi, mirip-mirip je. Gadi dilarangnya. Akhirnya benar-benar terpaksa mendengarkan hadis di balik pintu. Sahih. Kemudian Al-A'mash. Banyak kisah tentang Al-A'mash. Untuk melanjutkannya silakan dibaca dalam Syiar Alamin Nubala atau Tarikh Baghdad dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Al-A'mash meriwayatkan dari Syaqiq, itu Syaqiq ibn Salamah dikenal dengan Abu Wa'il. Syaqiq ibn Salamah Al-Kufi, thiqatun. Qala Abu Musa, berkata Abu Musa. Abu Musa itu Abu Musa Al-Asy'ari Abdullah ibn Qais Al-Asy'ari. Al-Asy'ar ini suku dari Yaman, aslinya dari Yaman. Tapi beliau sekarang tinggalnya di Kufah waktu itu. Qala Abu Musa li Abdullah, berkata Abu Musa kepada Abdullah. Kalau Abdullah dalam hadis itu di Kufah, perawinya maksudnya adalah Abdullah ibn lupa. Bila rawi orang Kufah, tadi Kufi kan, Syaqiq bin Salamah meriwayatkan dari Abdullah, orang Kinang lah, orang Kufah, berarti Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud Al-Huzali radhiyallahu ta'ala, Abu Abdurrahman Al-Kufi. Ingat dia, bila ada rawi tabi'i dari Kufah meriwayatkan dari Abdullah, begitu saja, tidak sebutkan Abdullah bin siapanya. Tapi kalau sahabat Abdullah bin Abbas, tidak payah dengan Abdullah bin Abbas. Tapi kalau disebut Abdullah saja, berarti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yang pernah digelar oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan Al-Ghulamul Mulham, anak kecil yang diberikan ilham. Ya, kisahnya ketika beliau di masa jahiliyah, Nabi dengan Abu Bakar bertemu dengannya di padang Sahara sedang menggembala kambing. Lalu Nabi, biasanya orang-orang punya kambing dulu, susu itu kalau untuk diminum untuk musafir itu halal.
Artinya sudah tradisi mereka. Semua kambing boleh diperah susunya untuk siapapun yang dalam perjalanan karena kemurahan mereka. Lalu diberi minum Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala sampai dah kenyang. Lalu Nabi mengatakan, kami nak beli kambing ini. Nabi menguji, padahal dia belum masuk Islam waktu itu. Katanya, majikan saya tidak mengizinkan saya menjualnya. Lalu kata Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, kan tidak ada majikanmu di sini, dia enggak tahu kambing sebanyak ini, mana dia tahu. Maka dia bilang, kalau tuan saya enggak tahu, tapi Tuhannya Tuhan saya pasti tahu. Jadi orang jahiliyah dulu percaya ada Allah, percaya. Tapi kenapa mereka jahiliyah? Karena menyekutukan Allah, bukan tidak mengakui Allah pencipta. Sebagaimana kaum muslimin, ya muslimin tidak jarang di antara mereka tidak mengatakan Allah ada pencipta selain Allah, tetapi beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin. Qala Abu Musa li Abdullah wa saqa al-haditha biqissatihi nahwa hadithi Abi Muawiyah. Lalu dia menyebutkan hadis seperti hadis Abu Muawiyah dari Al-A'mash, hadis yang sebelum ini. Hadis yang sebelum ini tentang kisah Ammar ibn Yasir bersama Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu ketika mereka di mana waktu itu Abdullah, maksudnya dalam riwayat sebelumnya Abdullah ibn Mas'ud atau Abu Musa berkata kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bagaimana dengan seseorang yang tidak mendapatkan air sebulan, boleh tidak dia tayamum, gitu ya? Lalu dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, tidak, nanti dikhawatirkan asal dingin sedikit mereka tidak mau berwudu dan bertayamum. Makanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, oleh Abu Musa disebutkan kisah Ammar ibn Yasir bersama Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu keduanya dalam suatu perjalanan sama-sama mimpi junub. Junub jalannya perlu jalannya tambah tak jalan. Mimpi junub, mimpi wajib mandi. Nah, waktu itu mereka tidak mengetahui bagaimana tayamum ganti mandi, sebab tidak ada air waktu itu. Walam yajidal ma', mereka tidak dapatkan air. Akhirnya ketika tidak ada dalil, maka ijtihad. Kalau tidak ada dalil Al-Quran dan hadis, tak ada, maka di situ kita berijtihad. Maka berijtihadlah Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu, kalau dengan air mandinya belum menyampaikan air ke seluruh tubuh, maka dia kiaskanlah mandi junub tayamum dari junub dengan mandi junub, sehingga dia berguling di bakubang di iya, berguling dia seperti tamarragad dabbah, sebagaimana hewan ternak melumuri badannya dengan tanah, sepertilah dia berbuat. Yang berlaku baginya adalah qiyas, karena dia tidak punya dalil, belum punya dalil. Selama tidak ada dalil, boleh saja. Maka Imam Abu Hanifah rahimahullah, kenapa banyak pakai qiyas? Karena di masa beliau hadis belum begitu menyebar di Kufah, maka banyak beliau memakai analogi. Beda dengan mazhab Imam Ahmad dan sebelumnya Asy-Syafi'i. Di masa mereka hadis sudah mulai banyak dibukukan, atau sudah, artinya hadis sudah menyebar. Apalagi Asy-Syafi'i berada di pusat-pusat hadis, Makkah, berguru sama Sufyan ibn Uyainah. Di Madinah berguru dengan Imam Malik, rahimahumullahu jami'an. Tapi di masa Abu Hanifah 150
dia hanya mendapatkan dari sahabat-sahabat secara terbatas. Karena kebanyakan sahabat bukan di Kufah, tapi kebanyakan mereka ada di Hijaz, di Madinah dan di Syam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka Imam Abu Hanifah banyak pakai qiyas. Banyak pakai qiyas. Kalau Imam Ahmad banyak pakai hadis. Karena hadis di zamannya sudah rata-rata sudah terkumpul. Zaman Abu Hanifah belum. Apalagi di Imam Ahmad hidup di Baghdad yang pada masa Banu Abbas ibu kota pindah ke Baghdad. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Madinatus Salam Baghdad menjadi termasuk salah satu pusat ilmu, di samping beliau rihlah mencari ilmu ke mana-mana. Nah, sekarang Ammar berijtihad. Ini juga menjadi dalil oleh ulama boleh seorang sahabat berijtihad di masa Nabi masih hidup. Karena Nabi tidak mengingkari ijtihad, tapi beliau membetulkan hasil ijtihadnya. Beliau membetulkan hasil ijtihad sebagaimana dalam hadis kemarin. Dia tidak mengatakan ke Ammar, apa dia pandai yang seorang tidak ada. Tidak pandai. Beliau tak mencela Ammar kenapa berijtihad, tapi beliau hanya membetulkan innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakadha. Sebenarnya cukup bagimu untuk dengan memukulkan kedua tanganmu ke tanah seperti ini. Ya, seperti dalam hadis ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama kana yakfika an taqula hakadha. Sebenarnya cukup bagimu melakukan seperti ini. Al-qawlu kadang-kadang dikatakan untuk al-fi'lu. Jadi qala an taqula bi yadayka hakadha, an taf'ala bi yadayka hakadha. Cukup engkau katakan engkau lakukan seperti ini. Wa daraba yadayhi ila al-ard. Lalu Nabi memukulkan kedua tangannya ke tanah. Memukulkan kedua tangannya ke tanah. Naam. Fanafadha yadayhi, lalu Nabi meniup. Nafadha yanfudhu, meniup dengan halus, ya. Nafadha, lalu Nabi meniup kedua tangannya tadi setelah dipukulkan ke tanah. Baik, famasaha wajhahu wa kaffaihi. Lalu Nabi mengusapkan tangannya ke wajah dan ke dua telapak tangannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hadis ini nas bahwasanya tayamum untuk mandi dan tayamum untuk wudu sama. Berarti tidak semua qiyas diterima, tidak semua ijtihad diterima. Makanya berkatalah para ulama, lajtihada ma'an nas atau lajtihada ma'a wujudin nas. Tidak ada lagi ijtihad kalau sudah ada nas, keterangan jelas dalam suatu masalah itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, di sini tidak jarang terjadi ketika misalnya di masa Imam Abu Hanifah, waktu itu beliau belum sampai hadis kepadanya, atau sampai hadis kepadanya tapi beliau tidak menganggap hujjah misalnya karena ziyadah al-nas, ya, tambahan dari hukum yang tidak disebutkan Al-Quran. Menurut Imam Abu Hanifah tidak hujjah, tetapi menurut jumhur itu adalah hujjah, karena itu yang berlaku di zaman Nabi alaihissalam, bahwa apapun yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran tetapi ada dalam hadis, maka wajib diterima hadis sekalipun dasar hukumnya tidak ada dalam Al-Quran. Ini dengan tegas dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam Risalah, karena Allah telah wajibkan kita taat ke Nabi alaihissalam secara mutlak. Maka taat kepada Nabi sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat pada Rasul sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ammar waktu itu berijtihad, dan ternyata ijtihadnya
Ijtihadnya salah, tidak benar, maka Nabi benarkan dengan sunnahnya. Maka kita pun di dalam beragama ini, bila terdapat ijtihad dari seorang ulama yang sama sekali tidak ada dalilnya, lalu kita temukan dalil, maka kita ikut dalil. Dan inilah pesan seluruh ulama mazhab. Pesan seluruh ulama mazhab, baik Imam Abu Hanifah atau Imam Malik atau Imam Asy-Syafi'i atau Imam Ahmad. Siapapun yang mengakui kredibilitas imam mazhab, semuanya, maka dia tidak akan meninggalkan dalil karena fanatik kepada mazhabnya. Siapa yang fanatik kepada mazhabnya, walaupun jelas-jelas bertentangan dengan dalil yang sahih dan sharih, berarti dia sudah melanggar wasiat imamnya. Melanggar wasiat imamnya. Karena tidak sedikit, khususnya di kalangan mutaakhirin, setelah abad ketiga selesai, masuk abad keempat dan seterusnya, itu sudah mulai orang taklid banyaknya. Taklid. Banyak yang taklid, baik mazhab Abu Hanifah maupun mazhab Malik, mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal, Al-Hanabilah. Akhirnya menjadi kerja juga pula bagi ulama-ulama setelahnya untuk mengingatkan umat. Dan biasanya kita memang, ya, yang namanya sebagaimana dulu Nabi SAW memulai Islam ini dianggap asing, demikian pula setiap ada ulama yang mentajdid pasti dianggap asing. Seperti yang kita kaji kemarin, tak kenal maka tak sayang. Ia menuduh Imam Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah keluar dari mazhab imam yang empat. Ya, keluar dari mazhab imam yang empat. Yang mengatakan seperti ini kalau bukan karena sakit hati, karena memang tak membaca langsung kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena sudah terlalu banyak bukti, ulama besarnya saja tak pernah membaca, apalagi ya ulama besarnya tak membaca, apalagi yang bukan ulamanya. Tidak sedikit ulama besar yang memusuhi mazhabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika beliau tertarik dengan akhlaknya sebagian, seperti kemarin Syekh bin Baz kan, tertarik ala Syekh bin Baz, yang dia bawa sini semua kitab Wahabi itu katanya. Ternyata selama ini belum pernah dibacanya. Padahal kitab Syekh kecil-kecil, ya, kecil-kecil, kutayib banyaknya hanya kitab kecil, tapi isinya luar biasa. Qala Allah wa qala Rasulullah, qala sahabiyul jalil fulan, atau berkata Imam Ahmad, berkata Imam Malik, berkata Imam Asy-Syafi'i dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, ketika taklid sudah mulai menyelimuti umat, akhirnya menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang sudah tenggelam itu tentu saja bukan masalah ringan, dan itu berlaku di sepanjang zaman. Mudah-mudahan Allah SWT menguatkan kita dengan taufik daripadanya. Kembali ke masalah tadi, bahwa ijtihad di zaman Nabi itu dibolehkan, tetapi mesti sampai ke Nabi SAW. Sebab kalau tidak sampai, berarti tidak dianggap. Mesti sampai kepada Nabi SAW, karena kalau tidak sampai tidak dianggap. Dan akhirnya Nabi yang membenarkan hasil ijtihad tersebut. Kalau benar dikatakannya benar, kalau salah dikatakannya salah. Coba bayangkan tuan-tuan, kalau sempat ijtihadnya Ammar itu yang benar, ya, terbayang wang yang gulang di ngapa ji nak salatnya, ya termasuk buka kain kan termasuk buka kain kan, tak sampai sodor. Sudah itu hati-hati badan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ternyata syariat ini memudahkan. Orang yang dalam kesulitan dipersulit tidak mungkin. Makanya Nabi SAW kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma khuyyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma.
Nabi tak pernah disuruh memilih antara dua perkara kecuali dia pilih yang paling mudah. Maka terimalah pilihan Nabi alaihissalatu wassalam. Jangan cari pilihan lain. Nabi dah pilihkan untuk kita yang paling mudah. Tu pilih je orang lain lah. Berarti awak tak yakin ke Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi dah pilihkannya. Jangan pilih pilihan lain. Ya, banyak contoh kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berapa banyak kita melanggar. Misalnya ya, sebagai contoh saya ini yang teringat oleh saya, sekarang misalnya orang berdakwah dengan musik misalnya kan. Kita kan tinggal di zaman Nabi sudah ada musik, sudah ada seruling, sudah ada hadis kan, ada istilah seruling kan, mizmar, seruling, sudah ada ketempi, tentu ketempinya dari mana? Sudah ada gitar alun lah, tapi yang apa namanya yang godang tu biola namanya maksudnya ndak isam bosang kan kamu sama buat sudah ada. Tak satu pun riwayat yang mengatakan Nabi pernah memanfaatkan majlis musik untuk berdakwah. Maka tidak ada istilah nada dan dakwah. Nada daring ya. Apalagi tambah irama gitu. Nada, dakwah dan irama. Jangan ditambah-tambah. Nabi sudah pilihkan yang termudah untuk kita. Sebab kalau sempat artis diundang untuk ceramah, mahal tak? Serius ya? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena dia menghibur orang, senang jadinya. Kalau ustaz yang ngaji, deh lah tambah lo kaji nih. Tambah boy aja kan, wala senang, ndak lo boleh lah. Iya, awak lah langsung lewo sudah itu sabu ndak boleh. Ya, titik hajinya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi pilihkan yang termudah untuk kita. Maka jangan pilih yang sulit. Iya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Jelas ya? Jadi Ammar berijtihad, Nabi tidak larang dia ijtihad. Cuman ijtihad yang salah dibetulkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Akhirnya jadi sunnah yang disampaikan seterusnya. Walaupun dalam kisah Umar waktu itu terlupa dia. Umar terlupa. Nah, Umar mengingkari, Ammar ingat. Ini bab ini dalam riwayat hadis, bila rawi lupa misalnya, yang satu ingat, yang dipakai yang lupa itu yang ingat. Yang ingat. Karena al-muthbit muqaddamun 'alan nafi. Yang mengatakan iya itu didahulukan dari yang mengatakan tidak. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah tidak di atas, lupa, maka kita ikuti yang mengatakan Allah di atas. Ini mengatakan indak itu sonangnya, meyong nempaya, iya. Mengatakan indak kan sonangnya, coba sedakan ndaknya, sonangnya kan. Tapi kalau iya, kau kalau sang lo, sudah itu terkonang demak, tapi tidak cukup ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mengiyakan itu ilmu tambahan. Yang menolak, ya, menyebut indak obey kan sonangnya. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang makanya yang ingat didahulukan. Makanya Ammar nanti dalam riwayat yang lain dia akan sebutkan ketika Umar mengingkari, kalau engkau perintahkan wahai Amirul Mukminin, Umar kan pemerintah. Kalau memang kau perintahkan, aku taati. Kalau memang diperintahkan saya taati. Tapi akhirnya Umar mengatakan kepada nuwallika ma tawallaita. Nah, silakan aja lah. Ya silakan. Tapi kamu yang tanggung jawab. Sebab saya tidak ingat. Saya tidak ingat ini. Tapi kamu ingat, berarti tanggung jawabnya pada kamu. Kalau tanggung jawab sampaikan. Kalau tidak, saya tidak. Kalau tidak kamu sampaikan, saya juga tidak tanggung jawab. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian berkata Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsani Abdullah ibn Hashim al-Abdi, telah menyampaikan hadis ini kepadaku Abdullah bin Hashim al-Abdi al-Kufi, thiqah. Qala haddatsana Yahya, telah menyampaikan kepada kami hadis ini Yahya, yakni Ibn Sa'id al-Qattan, yaitu Yahya ibn Sa'id al-Qattan.
Capek abi. Dan pun panjang cerita. Baik, khair insyaallah. Azan dulu kita. Azan dulu silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat disampaikan kepada jemaah bapak-bapak ibu yang mana kami Badan Pengembangan Pondok Pesantren Mualimin, alhamdulillah, oleh karena umur cukup banyak dan memikirkan perkembangan ke depan, oleh tanah yang tidak ada lagi, kebetulan ada jual tanah di samping masjid Mualimin yang berukuran 55 meter kali 65 meter. Harganya Rp150.000 per meter. Tadi telah kami mulai masjid ini, telah dapat tadi waktu di malam lebih kurang 110 meter, dan sampai malam ini ada lagi masuk yang terakhir 5 meter dari Haji Rosjadi sekeluarga. Tadi berarti dari Jumat tadi sampai malam ini insya Allah terdapat lebih kurang 210 meter. Tadi bagi bapak yang ingin berwakaf, berinfak sedekah, baik untuk orang tua yang telah meninggal punya itu, dipersilakan nanti datang ke pengurus. Satu lembar ada 1 meter, harganya Rp150.000. Nanti saudara Sukono nanti sambil jalan bakul akan dijalankan. Jadi demikianlah yang disampaikan, beberapa maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini kesempatan emas. Jangan sampai ada yang lewat ya. Walaupun hanya 2 meter ya. Walaupun hanya 2 meter. Nah, 5 boleh kan? Lagi banyak. Aku lagi banyak. 50 meter sodo. Meter itu seperti 3 hektar 3.000, jadi kurang 3.000 meter. Nah, 3.000 sampai 1 meter. Siapa nak ngomong 3.000? Hah? Baik. Kalau anu dia aja lah saudara Rasulullahnya kan? Baik, mudah-mudahan jadi sedekah jariah insyaallah taala. Nah. Tulis dan sampai tu. Tidak. Tu aman jayan mintuan koduna. Nak apa itu ya? Kuliah. Ada apa nak?
Daluan tutur dulu ya. meter. Nah, sampai Tidak. semeter soang nang dong. Ayo. Cukup ya? Lain. Alhamdulillah cukupnya. Untuk tak sih tambah. Sementara. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kembali kita lanjutkan. Berkata Imam Muslim rahimahullah taala, hadatsani Abdullah ibn Hashim al-Abdi, telah menyampaikan kepada kami hadis Abdullah bin Hashim al-Abdi al-Kufi. Qala hadatsana Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Yahya ibn Sa'id al-Qattan ini disebut dengan salah satu dari rawi yang tidak meriwayatkan hadis kecuali dari yang thiqah. Dan di antara mereka ada dua orang lagi, Abdurrahman ibn Mahdi, kemudian Sufyan ibn Uyainah, sama-sama tidak meriwayatkan kecuali dari thiqah dan wafat di tahun yang sama, tahun 198 Hijriah. An Syu'bah, dari Syu'bah, yaitu Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Ataki Abu Bistam Al-Basri, disebut oleh para imam seperti Imam Az-Zahabi, awwalu man fattasha al-haditha bil Basrah, orang yang pertama menggerakkan pemeriksaan hadis di Basrah. Di Basrah, dia yang pertama memeriksa hadis di Basrah. Qala hadatsani Al-Hakam, telah menyampaikan hadis ini kepadaku Al-Hakam, yaitu Al-Hakam ibn Utaibah Al-Kufi, thiqatun faqih, fatwanya banyak dalam kitab-kitab fikih kita temukan. Nah, an Zarrin, dari Zar, yaitu Zar ibn Abdullah ibn Zurarah Al-Hamdani Al-Kufi, Al-Hamdani Al-Kufi thiqatun. An Sa'id bin Abdurrahman ibn Abza, dari Sa'id bin Abdurrahman ibn Abza Al-Kufi thiqah. An abihi, dari bapaknya Abdurrahman ibn Abza, anna rajulan, bahwa seorang laki-laki, ata Umar, datang kepada Umar, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, faqala, lalu dia berkata, inni ajnabtu falam ajid ma'an, saya junub tapi tak menemukan air. Maka dijawab olehnya, la tusalli, faqala la tusalli, kalau gitu jangan salat, karena salat tak boleh kecuali dengan bersuci, dan bersuci daripada junub adalah mandi. Ini air tidak ada, bukan maksudnya jangan salat, bukan itu maksudnya. Cari air dulu sampai dapat baru salat. Nah, kalau dapat dispensasi dah, Umar juga nak pun nak salatnya dah ada air, bukan. Jadi jangan salat dulu sampai dapat air, cari air dulu. La tusalli, faqala Ammar, artinya cari air walaupun mungkin keluar waktunya. Walaupun mungkin keluar waktu ini, ijtihad dari Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi seorang Umar yang merupakan sahabat terdekat bisa saja luput darinya beberapa sunnah. Beberapa sunnah sampai ada yang menyampaikan kepadanya. Seperti kisah istizan. Kisah seorang yang datang, sahabat yang datang kepada Umar, waktu itu dia minta izin masuk. Assalamualaikum. Dia juga tidak dijawab oleh Umar. Assalamualaikum, tidak dijawab sampai tiga kali. Akhirnya dia pergi. Lalu dipanggil oleh Umar. Tadi orang salam lumayan sulit piang ni kan. Akhirnya dipanggil lagi. Lalu dikatakannya, kenapa ka istazanta wa dhahab? Kenapa kata kamu tadi minta izin masuk lalu pergi begitu saja? Lalu dia katakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-istizanu thalath, bahwa minta izin masuk itu hanya 3 kali. Fa in uzina wa illa farji, kalau diizinkan masuk, kalau tidak pulang. Awak sampai 3 kali ke kan, cunya kan, ya curi tak bukan nak lolok ke kan, dan sebagainya. Tak 3 kali. Dan di sini juga, kalau seandainya tuan rumah tak bisa menerima tamu, dia boleh tidak menjawab, boleh tidak menjawab kecuali dalam hatinya, dijawab dalam hatinya. Sebab apa? Sebab kalau dijawab kadang payah nolak tamu kan, senjago tak dibawa dia kan. Itu ada kalanya tamu memang dalam tuan rumah dalam keadaan tak mungkin untuk untuk menerima tamu. Saya pernah mengalami kejadian itu kaum muslimin. Awak mau pulang dari molek jam 2:30 malam,
Kalau jam 2.30 pulang malam bisa langsung lolok. Apa dia enggak? Lalita lah pun kan. Kalau nak makan bisa langsung lolok. Enggak. Jadi ada yang nak minta datang, minta apa namanya? Rekomendasi. Sebelumnya datang tu lah telefon dia ambil malam dulu. Dan beko malam diperkirakan sampai di Pokan jam nak setengah 2.30 jam 2.30 malam. Jadi bila bosu di kampus jam 9 siang pagi ya, jam 9. Iya dia sudah nih musaji baca Quran selembar bola lo tak cocok lo tiba tiba assalamualaikum ya kan. Oh maknya terpaksa tak dijawab. Awak harap dia pergi, jawabnya dalam hati itu je kan. Rupanya bukan pergi, dibukanya dibukanya pintu pagar. Kalau buka pintu pagar lalu duduk di teras umat IP36 teras lau ya. Pas di kamar itu ngaji pakai suara tinggi pula, auzubillahi minasyaitonirrajim. Awak nak ngaji mana lama tu lodok tu. Akhirnya terpaksa nak buka. Assalamualaikum Syekh, awak jam berapa janji? Sekarang biasanya jam 9 Ustaznya. Jam 9. Taib. Kini jam berapa Jam 5.30. Yang kini tuliang dan sabi orang dek lok panggil dalam. Jadi jam 9. Itu contoh. Kita tidak mungkin. Karena baru tidur setengah jam subuh lagi. Tentu setelah subuh boleh loloknya? Enggak ya boleh. Alhamdulillah kalau dulu, kalau kini Lela berkeleco di motor kan. Ibu doang berkeleco. Kalau dulu enggak, pinggang lah sakit, mata lah panjang dan sebagainya. Ini contoh. Ada masa-masanya enggak bisa menerima tamu. Apalagi di masa kini pandemik ini banyak orang menuli, kadang dituli doang. Kalau di Bandung dan Jakarta tuli dia maaf tidak menerima tamu sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ngarati jeluak gini lu. Ngarati kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baiklah. Jadi Umar waktu itu tidak menerima jawabnya. Lalu ditanya, "Kenapa?" Lalu dia katakan, "Saya dengar Nabi berkata." Ternyata hadis itu belum sampai ke Umar radhiyallahu taala anhu. Wang wajib bos saksi, kalau enggak kena hukum. Kena hukum karena Umar ingin tathabbut, ingin tabayyun. Nah, akhirnya terpaksa cajok kawan. Abu Sulas kelompok sahabat, apa jak dia pucik jinnya. Sebab dan tadi dia datang dari Amrul Mukminin dan sampai hadis al-istizan salasan. Lalu sabunnya kalau tidak ada saksi yang mendengar dari Nabi, uang kena hukum, kena aban. Kena laju. Ya, auja'tuka darban dan abannya. Darban tu aban. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, iya. Apa kata sahabat itu? Semua kami mendengarkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata junior mendengar senior tidak. Wajar karena Umar waktu itu sibuk bekerja, jadinya ganti. Ajen nak doi ke sama-sama sakit je tetangga yang tadi dan sebagainya. Wallahu taala alam. Yang penting Umar tidak tahu. Setelah datang lalu dibawa kalau tidak salah Muhammad ibn Maslamah, lalu datang dan menyaksikan kepada Umar bahwa dia mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar katakan, "Saya bukan curiga sama kamu, tapi saya ini bagi saya mahal. Barang mahal harus teliti. Maka kita juga menerima hadis tak boleh sembarangan. Asal bosu di WA langsung bashar. Pastikan dulu sahihnya. Kalau bagus soalnya ada orang tak pernah nongol kan. Kalau hadis misalnya la darar itu lah biasa nongol. Islam yang terbaik tidak mengurus kecuali urusan kita itu kan biasa kita dengar. Ikut tiba-tiba mereka siapa yang menikah 2 orang misalnya dapat bidadari 70.000. Ya, seorang bidadari moto 70.000. Misal kan ada seperti golang 70.000 bawa pocor rombor. Ya, di masing-masing golang 70.000 lo manik apa namanya mutiara. Berapa makai itu sih? 70.000 golang, setiap golang ada 70.000 mutiara. Tahu boh? Dan sebagainya. Kalau macam itu jelas dia punya mahal. Ini kan itu kan mahal. Jangan. Jadi pastikan dulu kesahihannya karena hadis itu mahal. Apalagi kalau melakukan suatu amalan tertentu pula. Tak ada beda nolak amalan tiba-tiba bau kan? Ya, tiba-tiba
bahu misalnya. Misalnya salat tolak pandemi misalnya kan tak pernah ada. Kan tak pernah ada. Dulu di zaman Ibnu Hajar pernah dibuat doang. Ibnu Hajar kan ahli hadis. Ditagang dia, tapi tak amun dengan uang dah. Ada uang lain yang membuat. Akhirnya dibuat mereka salat di lapangan Musamo. Mulai dari puluhan yang meninggal dengan taun, sudah itu di atas 1000 jahilah. Setelah diadakan acara tersebut, kaum muslimin dan muslimat mengada-ngada dalam agama itu bukan mendatangkan ridha Allah, tapi mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, maka yang mahal itu kata Umar saya harus teliti. Baik, kembali ke sini. Nah, Umar mengatakan la tusalli, jangan salat. Faqala Ammar, lalu Ammar berkata, ya Amirul Mu'minin, ama tazkur ya Amirul Mu'minin, engkau lupa ya Amirul Mu'minin, iz ana wa anta fi sariyatin, saya dan engkau pernah dalam suatu peperangan yang tidak diikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Sariyah, peperangan yang tidak diikuti Nabi. Ghazwah itu peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ajnabna, waktu itu kita sama-sama junub. Ya, junub, sama-sama mimpi. Ya, sama-sama mimpi. Taib, lalu katanya falam najid ma'an, maka kita tidak mendapatkan air. Fa amma anta falam tusalli, kalau engkau wahai Amirul Mukminin tak salat kecuali sampai bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ana fatama'aktu fit turabi wa sallaitu, kalau saya tidak, saya menggelimangi tubuh saya dengan tanah lalu saya salat. Taib, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, jadi Umar ternyata keyakinannya dulu tu masih terbawa sama dia, lupa dia. Manusia boleh lupa, maka ulama pun walau sampai hadis kepadanya bisa saja lupa. Maka kalau disampaikan kepadanya, ya kalau dia memang yakin mungkin dia tolak, tapi kalau kita yakin dia akan bisa berubah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, faqala Nabi SAW, waktu itu Nabi berkata, innama kana yakfika an tadriba biyadayka al-ard, sebenarnya cukup engkau pukulkan dua tanganmu ke tanah. Taib, thumma tanfukh, kemudian kamu tiup. Tadi tanfukh yaitu tiup, sekarang tanfukh makna juga tiup. Thumma tamsahu bihima wajhak, kemudian engkau sapu dengan kedua tanganmu wajahmu. Taib, wa kaffaika, dan dua telapak tanganmu. Ini nas, karena di dalam mazhab Asy-Syafi'i atau Syafi'iyah mengatakan bahwa dikiaskan ke wudu, maka diusap wajah, tangan sampai siku. Karena kiasnya seperti itu. Kita katakan kalau kias seperti itu, mandi berarti betullah kias Ammar bin Yasir. Jelas? Yang kedua, menurut aslinya bahasa, bahwa yadun itu adalah hanya sampai pergelangan. Makanya orang mencuri dipotong tangannya, tidak disebutkan sampai ke siku atau sampai ke bahu. Sah? Maka dipahami oleh seluruh ulama potong tangan itu sampai pergelangan. Jadi banyak yang bertanya, Ustaz, banyak pontong-pontong tangan sekalian cilok, Ustaz. Bukan, itu cacat bawaan, kadang cacat bawaan atau karena kecelakaan. Kalau potong tangan mencuri itu seperti ini, sampai di sini. Nah, asalnya yadun dalam bahasa Arab adalah sampai pergelangan. Apalagi kalau sudah kaf. Kalau kaf tidak ada khilafnya lagi sampai yang ikongan nanti tomogang lo. Nyekaf dua arti kan menampur gitu ya, atau menahan. Kaffa menahan, atau dan baik kaffa kan ya kan, dan baik kaf dan baik tampur gitu. Nampur pakai lo iko itu tampur bapilin. Ya, jadi yang ini kaf itu ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini termasuk nas dalam masalah. Makanya tidak berlaku lagi qiyas di sini. Wallahu taala alam. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah tetap sampai ke siku. Kalau sampai ke siku nanti mandinya juga sampai ke seluruh tubuh. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, innama yakfika an tadriba bi yadayka al-ardha thumma tafku thumma tamsahu bihima wajhaka wa kaffayk.
Faqala Umar lalu berkata, Umar memang hati-hati kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian. Umar itu bermudah-mudah dalam menerima sesuatu yang baru dalam agama. Dia orang hati-hati. Makanya apapun yang diriwayatkan daripada Umar itu harus diteliti kesahihannya. Karena tidak sedikit orang menukil dari Umar tanpa sanad, tanpa ada, tidak ditemukan dalam kitab hadis-hadis. Cuma disebutkan oleh sebagian ulama mutaakhirin. Ya, disebutkan oleh sebagian ulama mutaakhirin. Nah, Umar di sini, ittaqillah ya Ammar, takutlah pada Allah ya Ammar, kamu jangan ngada-ngada. Faqala in syi'ta, kalau engkau inginkan wahai Amirul Mukminin, lam uhaddits bihi, saya tak sampaikan lagi hadis ini. Imam An-Nawawi mengatakan maknanya lam uhaddits bihi, artinya setelah ini, karena sebelumnya sudah disampaikannya. Hadis ini sudah masyhur. Atau saya tak sampaikan di khalayak ramai, saya sampaikan ke kajian-kajian khusus. Karena beda tabligh akbar dengan kajian khususnya kaum muslimin dan muslimat. Qala, karena menyembunyikan ilmu tidak boleh. Menyembunyikan ilmu tidak boleh. Atau ada yang mengatakan karena ini perintah dari pemerintah, ya, dan dia yakin ilmu ini akan sampai walaupun tidak melalui dia. Kalau di antum misalnya seorang ulama dilarang jangan sampaikan ini, kalau dilanggar bermudarat besar bagi kita, maka tidak usah disampaikan dulu. Karena mungkin tidak sampai melalui saya, melalui orang lain sampai. Sebab masalah ini mas, kalau di padang pasir sering terpakai dan pasti ilmunya sampai kepada mereka. Jelas? Karena Nabi sudah mencontohkan kepada mereka. Karena hadis ini memang nyatanya juga diriwayatkan dari sahabat yang lain. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, in syi'ta lam uhaddits bihi. Kalau seandainya engkau inginkan wahai Amirul Mukminin, karena Umar waktu itu adalah khalifah. Kalau engkau inginkan, saya tak sampaikan lagi. Jelas? Taib. Qala al-Hakam, berkata al-Hakam, yakni Hakam ibn Utaibah al-faqih tadi, wa haddatsanihi Ibnu Abdurrahman, telah menyampaikan hadis ini kepadaku Ibnu Abdurrahman, yakni Sa'id bin Abdurrahman ibn Abza, an abihi, dari bapaknya Abdurrahman ibn Abza, mithla hadits Dzarrin, seperti hadis Zar ibn Abdullah ibn Zurarah al-Hamdani tadi. Qal wa haddatsani Salamah an Dzarrin, demikian pula disampaikan kepadaku oleh Salamah, itu Salamah ibn Kuhail al-Kufi, juga thiqah, an Zarri, dari Zar ibn Abdullah ibn Zurarah al-Hamdani al-Kufi, thiqah. Hadzal isnad ini allazi zakara al-Hakam faqala Umar, yang di dalamnya ada tambahan Umar berkata, nuwallika ma tawallaita, kalau kau tetap bersikeras menyampaikannya silakan, ya, nuwallika ma tawallaita, ya, aku serahkan kepada urusan, saya tidak tanggung jawab, sebab saya tidak ingat, tetapi saya tidak tahu itu. Jadi Umar radhiyallahu taala anhu dan kita sepakat, mana yang lebih alim, Umar daripada Ammar? Umar lebih alim, Umar lebih alim. Tetapi bisa saja al-mafdhul dalam beberapa hal mengalahkan al-fadil. Dalam beberapa hal ada ilmunya di yang rendah, tapi tak ada di yang dah mati mah. Taib. Bisa saja hadisnya tidak ditemukan di yang a'lam, tapi ada yang lebih rendah mengetahuinya. Guru kami Syekh Anis Tahir al-Indonesi selalu mengulang-ulang kalimat rubbama tajidu fil nahri ma la tajidu fil bahri. Barangkali kau dapatkan ilmu atau kau dapatkan sesuatu di sungai yang tak seberapa luasnya, sesuatu yang tak kau dapatkan di lautan yang sangat luas. Itu biasa. Jadi Umar semakin kita alim. Makanya oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, tidak ada satupun, kata Imam Asy-Syafi'i, saya mengetahui seorang ulama yang menguasai seluruh sunnah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hakim pemutus di antara kita adalah Nabi alaihi salatu wassalam, bukan ulama. Ulama ini adalah ikutan kita
tetapi kita mencintai mereka, tapi Nabi lebih kita cintai. Inilah ruh yang diajarkan oleh para ulama mazhab itu. Mudah-mudahan kita yang mengikuti mereka benar-benar melakukan apa yang menjadi wasiat mereka tersebut. Mereka tidak mau kalau ternyata pendapatnya salah, bertentangan dengan nyata dengan perkataan Nabi SAW, mereka diikuti. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kalau seandainya ada pendapatku bertentangan dengan sunnah Nabi, saya nyatakan saya rujuk daripadanya, baik masa hidup saya maupun setelah saya mati. Dan ini sahih dari beliau. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita semangat ini. Ulama sendiri sudah berlepas diri dari kesalahan yang pernah terjadi pada mereka, dan kita sepakat bahwa ulama pasti ada salahnya. Yang tidak ada salahnya itu hanya Rasulullah SAW, dan bukan kerja kita mencari-cari kesalahan, tidak. Tapi kalau ketemu bahwasanya yang kuat dalilnya ini, ya kita laksanakan. Tapi kalau hanya sekedar ini lebih afdal, ini kurang afdal, dan dua-duanya sah, ya kita saling memahami aja di antara kita. Bahkan yang bertentangan pun tidak ada masalah. Misalnya sekarang tadi saya katakan Nabi tidak pernah berdakwah dengan musik, lalu ada orang berdakwah dengan musik, misalnya dia menganggap itu sah saja, ya kita katakan tolong di depan saya jangan pakai musik, itu aja lah. Atau ketika dia pakai musik bangka, saya lari, tidak ada masalah kan. Dia juga tidak boleh maksa saya untuk mendengarkannya. Sebagaimana saya tak paksa dia untuk meninggalkan, saya juga tidak boleh dipaksa untuk mendengarkan. Nah, Nabi lah bertemu, ya sama-sama jadi panitia kan, seorangnya wajib pakai musik, seorang tak boleh pakai musik. Mana dalun Rasulullah sallallahu alaihi kan selesai kan? Nya Rasul tanpa musik dakwah tetap sampai. Sah? Apalagi jelas dari Nabi mengharamkan musik, kecuali rebana, itu pun bagi kalangan terbatas. Kalangan terbatas? Kaum wanita dan anak perempuan. Nah, ya wali songo kan, wali songo ulama dai bisa salah, alhamdulillah. Mereka waktu itu ada di masa-masa tertentu, kadang-kadang ulama melakukan sesuatu yang diharamkan untuk memelihara sesuatu yang lebih besar. Ya, orang waktu itu kalau ndak boleh pakai gamelan, syekh balik oleh ke agama Hindu. Nah, saat itu pakailah. Kalau ada orang Kinang misalnya, kalau ndak pakai agung nya, kebun murtad dan nya pakai agung. Jelas? Ini serius nih, kalau ada orang Kinang ngancam buya, kalau buya ndak boleh yang pakai agung, ndak boleh pakai orkes, boleh anan murtad dan nya, pakai. Jelas? Tapi dia membuat akil bulan dari aku serius ni. Aku diancam dan murtad dan sekasannya membuat akil dah. Kalau memang kenyataan seperti itu, ya kan pernah buat ceritakan Syekh kami Muhammad bin Abdul Karim Al-Khadir, Muhammad bin Abdul Aziz Al-Khadir, ana terima langsung dari lisan beliau. Beliau pernah di Afrika. Ada seorang gubernur, seorang bupati dan sekaligus kepala suku. Kalau contoh di Nigeria itu tuan-tuan, ya uang lebih saugan ke syekh kepala suku dia pada ke bupati. Ya kalau amirnya nyuruh, kau jangan langsung dah. Nya sebab di samping taat takut kualat. Takut nyebalik musodo kan. Tapi kalau seandainya bupati ndak, kalau bertentangan perintah kepala suku dengan bupati, kepala suku dikena. Ikon ndak, inyo bupati, inyo kepala suku, anggota suku ndak lo banyak penuh sekitar 35 buangnya. Kita 35 buang, dah nak masuk Islam berkat dakwah salah seorang teman, saya tidak kenal orangnya tapi tamat Universitas Islam Madinah. Jadi ketika itu yang namanya pejabat kalau masuk Islam tentu besar acaranya.
godang acara tu dia nyanyo dah ndak ada manjang sono dah. Tanggung jawab ya. Muslim. Rasa dia nak kamat tu dia kata dia. Jadi ketika itu melihat hadirin yang begitu banyak, hadir sodo sukunya tu. Wan omok. Sesuku awak bang ya. Abang pilih ya. Pilih lah suku ayah dan ndak ya kan duri dia. Jadi kaum muslimin hadir sodo, menengok itu mulai ragunya. Sebab kalau nya masuk Islam le taat nang nuket dan zuak lagi itu terbayangnya. Nya lama kalau taat kawat tunjuk dah langsung tunduk kan. Akhirnya masuk ke dalam. Tinggalnya majlisnya. Syekh lah duduk, orang konsulat Arab Saudi lah ada di situ, pejabat Arab Saudi lah ada. Diundang kan? Karena memang orang ternama di situ. Masuk dalam. Ndak kalau dulai sajam. Akhirnya curiga apa ndak lu diutuslah kemenakannya yang juga masuk salah seorang stafnya kan. Pokoknya yang agun dang ni. Ragu dia. Waktu itu ragu. Akhirnya Syekh bisikkan ke orang tadi. Kalau jadi opang lu masuk Islam dan beri 3 hadiah. 1, oji ke Mekah gratis sekeluarga. Kedua, dan pertemukan dengan gubernur Mekah. Nang ketiga tak apa solat tambah bini nak apa. Yang oleh ketiga lupa dan hadiah. Mana Mekah tu ternyata doa Nabi Ibrahim faj'al afidatan minan atau waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati-hati manusia itu merindukan mereka. Langsung berubah kembali. Kalau itu masuk Islam. Dengar ke Mekah, apalagi gratis kan. Akhirnya balik dia di majlis. Akhirnya jadi syahadat. Setelah syahadat bisyong kat penterjemah dia, kami biasa ajar godang-godang kau pasti ada pesta. Pesta tu bantu bisyong kat Syekh. Siapa je uang kau nak berpesta Syekh? Alah pelang ni. Apa pesta? Menari. Pesta menari. Menarilah mereka. Nomor laki-laki datang. Terus Syekh kan kawan kau kan tentu dia kan. Mosong sudah jantan tentu datang nanti no lah. Kalau ke awaknya itu anton tino lalu kan. Kalau mereka ndak jantan dulu bukan lu tino. Kalau ke awak tino dulu bu. Kalau jantan bezo kan deh. Bezo. Syekh ndak lama kalau tino le Syekh. Apa kata Syekh? Itu urusan wangsu. Kini lope lah sodono. Boleh lah. Jadi yang dilakukan oleh wali songo atau mungkin yang lain-lain dulu ya, masih membolehkan gamelan, membolehkan angklung, membolehkan dan sebagainya. Wallahu a'lam, itu jitihad mereka. Semoga waktu itu tak berdosa baginya. Sebagaimana tadi di awal-awal Islam, Nabi tidak langsung mengingkari. Khamar di awal Islam, tidak ada rumah kecuali, hampir tak ada rumah kecuali ada khamar. Pandai buat khamar sodoh, lah minuman wajib. Kalau bertamu tu tidak ada khamar, tidak bertamu nomor dah. Nabi tidak, dia bukan Nabi tidak pernah minum khamar dia. Tetapi Nabi biarkan, belum jelas. Kalau ada so di kampar kau. Sampai misalnya musajid raya kalau ndak pakai agung, ndak kami ngaji dah nyonya. Bocu bosok dan buat agung. Seriusnya. Kalau sampai ndak ada seorang jura bocu. Buat agung sih kau. Tapi insyaallah kan ndak macam itu lah kan. Nah, makanya jalannya kini tanpa musik pun alhamdulillah lebih lewat ngaji. Sebab kaji itu bernilai. Sunnah itu mahal. Dan istiqamah itu lebih mahal. Hidayah mahal, istiqamah lebih mahal. Sekali kita katakan Nabi tak menggunakannya, berarti pilihan Nabi yang terbaik. Semoga bisa kita ikuti insyaallah taala. Kalau tak dango, ya apa boleh caranya labu pun sudah. Ya, tapi jangan sengaja dango. Misalnya di radio kan, itu sengaja kan. Yang banyak gelombang nandak baitur. Iyalah. Kalau sengaja tu lain. Kalau tak dango dak apa ejak awak di pasar jualan.
tu orang sebusi kesandon apa lo cara tu di kadai. Cara tu contoh tadi tidak idul radio enggak sangat ngaji. Itu dia mula kan. Macam apa pagar jadi. Ya, mana tahu bisa insya-Allah taala ya kan termasuk dakwah juga. Ambo tidak jarang kalau pergi kadang supermarket tu lesion do momennya pas. Kalau nyetok ngasih duitnya banyak, tak mungkin dong kan ada kan. Kau tinggal awak je kan dilayani dia buat dong kan. Apa lagu kau je contoh-contoh paham doak kan. Iko aransemen bezo keneknya kan. Kalau gua apa paknya paham kau ini. Nyo lagu barat banyak buat kan. Ndak rupanya tak pernah dibutuh tak pahamnya. Amo kali mutu nang pahamnya. Hah? Lainnya banyak. Butuh Quran. Bapa halu nongon. Bawa alasannya kau manajer rupanya. Ane manajernya dan tidak nawurnya tu boleh ada boleh. Ya, dulu waktu kene anak-anak Usama dan suungnya. Nyokek pagi kene kan tak bawa mina. Datang ke anjui apa lagi? Om. Saya kalau masih pakai musik, om saya tidak datang lagi. Oh tidak boleh adik kata. Banyak syaitan datang om katanya. Ini watin minimal waktu dua situ kan. Tapi minimal dakwah sampai. Ini watinnya. Itulah mudah-mudahan ya terjawab ya. Gara-gara syekh lambat je kami sudah. Baik. Terima kasih dan mohon maaf. Ada juga. Itu masalah tayamum Ustaz. Tayamum kan? Iya. Jadi wajib beratur Ustaznya orang sekali. Tentu nak atur Ustaz Lesa tayamumnya. InsyaAllah tak condong bawa dak dah. Tak condong bawa dak. Sebahagian mengatakan mesti rata. Tapi wallahu alam Nabi tidak menyebutkan itu. Karena pada asalnya al-mashu itu kenapa tidak diulang? Membasuh kan digosok dan diulang kan? Sebab apa? Al-mashu itu jangan sampai lo balempok mak lepong dah. Tak mesti apa. Yang penting ditiup, itu kan ditipiskan. Kemudian diusapkan ke seluruh wajah. Soal jangan buat cermin olah aja. Tak perlu pakai cermin, Pak. Yang penting lama tempel tanganku kau sodoka anggota wudu yang mesti dibasuh ketika wudu itu sudah cukup. Jadi jangan boleh kacau kalau jadi jahit harus segitu kan. Kayak gitu ya. Kemudian selesai. Mana ular Pak tu? Silakan. Iya silakan tu. Inilah yang aku katakan. Wa astaghfirullah li wa lakum. Aku mohon ampunan untuk kalian untuk tuan. Bagus kan? Jadi aku memohon ampunan kepada Allah untuk saya dan untuk tuan-tuan para hadirin semuanya. Wa yak. Masya-Allah. Ini faedah. Aqulu lakum qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.